Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sebagai umat Islam Allah muliakan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, mengajari kita bagaimana kita beribadah, ibadah yang diridhai oleh Allah dan diterima di sisinya. Maka tidak ada kebaikan yang mendekatkan kita kepada surga kecuali pasti Rasul telah ajarkan kepada kita. Tidak tersisa kejelekan yang itu akan mencelakakan kita, menjerumuskan ke neraka, kecuali Rasul pula pasti telah mengingatkan kita daripadanya untuk menjauh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian amal ibadah kita ketika itu tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah yang mulia, maka itu tertolak. Dalam hadits Aisyah di Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tanpa ada ajaran dari kami, tanpa ada bimbingan dari kami, maka amalan itu tertolak, dikembalikan kepadanya, tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diridhoi olehnya. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, kita berada di awal-awal bulan Rajab yang merupakan bulan haram dari 4 bulan haram yang Allah jadikan bulan-bulan haram. Firman Allah dalam Quranul Karim, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah di hari Allah ciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan, berputar terus setiap tahunnya. 4 bulan dari 12 bulan ini Allah jadikan sebagai bulan-bulan haram, bulan mulia, bulan yang memiliki kemuliaan lebih dari bulan yang lain. 4 bulan ini, yang pertama adalah bulan Rajab, kedua, ketiga, dan keempat berurutan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Bulan-bulan mulia, bulan-bulan haram, dahulunya dilarang untuk kaum muslimin berperang padanya demi menghormati bulan-bulan haram. Maka demikian pula kita sebagai umat Islam dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya selalu mengingat kita berjalan dengan bimbingan
dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab cukup baginya sebagai salah satu dari bulan haram yang Allah muliakan, termasuk dari 4 bulan yang Allah jadikan sebagai bulan-bulan haram, punya keagungan dan kemuliaan. Namun ingatlah, dalam ibadah kita tidak berjalan sendiri. Dalam mendekatkan diri kepada Allah, kita tidak menerka-nerka, tidak berbuat semau kita yang kita anggap itu baik, namun hendaknya dengan tuntunan, contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, orang-orang termulia, terbaik di umat ini. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Khurasyah Ibnul Hur berkata, aku melihat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memegang tangan orang-orang yang ada di zaman itu, yakni kaum muslimin, di bulan Rajab, sampai kemudian beliau letakkan tangan-tangan mereka itu di nampan agar mereka makan. Artinya agar mereka dianjurkan oleh Umar untuk tidak berpuasa padanya. Kemudian Umar katakan, "Kulu innama huwa syahr kana yu'azzimu ahlul jahiliyah." Makanlah kalian, karena Rajab bulan yang biasa diagungkan oleh orang-orang jahiliyah dulu, sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Rasul SAW. Mereka memuliakan Rajab dengan cara berpuasa sebulan penuh padanya. Maka Umar ajarkan kepada umat untuk tidak menyerupai masyarakat jahiliyah. Makanlah kalian di bulan Rajab ini. Diriwayatkan pula oleh Tabrani di Mu'jamul Awsat dari jalan Khurasyah Ibnul Hur bahwa aku melihat Umar Ibnul Khattab memegang tangan manusia di bulan Rajab sampai beliau letakkan tangan-tangan itu di nampan agar mereka makan. Kemudian Umar katakan kepada mereka, Rajab, wa ma Rajab, innama Rajab syahrun kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyah falamma ja'al Islam turik. Rajab, kata Umar Ibnul Khattab, mengatakan, ada apa memangnya dengan bulan Rajab? Bulan Rajab, bulan yang diagungkan dahulu oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Begitu Islam datang, diutus Rasulullah SAW, itu ditinggalkan. Pengagungan bulan Rajab dengan amalan-amalan ibadah tertentu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ditinggalkan oleh Islam. Maka dengan ini Umar ajarkan Al-Faruq yang setan pun lari jika bertemu beliau di satu jalan, setan memilih jalan yang lain. Umar ajarkan untuk kita, umat Islam, tidak meniru cara-cara jahiliyah dalam mengagungkan bulan Rajab, melakukan ibadah-ibadah tertentu tanpa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari jalan Asim ibn Muhammad dari ayahnya bahwa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, jika beliau melihat orang-orang di masanya menyiapkan segala sesuatunya untuk Rajab,
untuk menyambut Rajab, untuk memuliakan bulan Rajab. Mereka persiapkan ini dan itu, mereka buat ini dan itu, maka itu dibenci dan tidak disenangi oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Abdul Razzaq As-San'ani meriwayatkan dalam musannafnya dari jalan Atha ibn Abi Rabah, seorang imam tabi'in. Beliau berkata, kana Ibnu Abbas yanha an siyami Rajab kullihi li'alla yuttakhadha 'idan. Ibnu Abbas juga sahabat Nabi yang mulia, yang didoakan oleh Rasulullah untuk faqih, berilmu tentang agamanya, faham tentang tafsir Quran. Ibnu Abbas melarang umat untuk puasa Rajab secara menyeluruh, dan beliau katakan agar itu tidak dijadikan kebiasaan setiap tahun. Setiap datang Rajab, setiap tahun itu pula mereka sambut, mereka lakukan ini dan itu kegiatan, mereka perbuat ibadah ini dan itu. Itu yang dilarang oleh Abdullah ibnu Abbas, sepupu dan misan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu, kata Imam Ahmad ibnu Abdul Halim rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam, puasa Rajab jika dikhususkan orang puasa karena itu bulan Rajab, maka semua itu hanya tersebutkan dalam hadis-hadis riwayat yang semuanya lemah, bahkan kebanyakannya adalah hadis-hadis palsu yang tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Umar ibn Khattab telah lalu riwayat dari beliau memegang tangan orang di zamannya, beliau letakkan di nampan anjuran dari Umar agar mereka makan, tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Di riwayat yang lain, Umar katakan, la tusyabbihuhu bi Ramadan. Jangan kalian samakan Rajab ini seperti Ramadan. Karena jika Ramadan layaknya muslimin, kita semua menyambut kedatangan bulan mulia itu, bulan suci, menyambutnya dengan menyiapkan makanan ini dan itu, menyambut Ramadan itu dengan puasa padanya, sholat padanya, banyak bersedekah, berinfak, dan amalan soleh yang lainnya, dan itu benar di bulan Ramadan. Maka jangan samakan Rajab seperti Ramadan, kata Umar bin Khattab. Jangan kalian serupakan bulan Rajab seperti layaknya bulan Ramadan. Diriwayatkan pula dari As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, orang pertama di umat ini, semulia-mulianya umat ini setelah Rasulnya, Abu Bakar As-Siddiq, sealim-alimnya orang di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah pertama. Beliau jika mendapati sebagian dari keluarga beliau telah membeli dan menyiapkan beberapa makanan untuk persiapan menyambut Rajab atau untuk puasa Rajab, maka beliau pun kemudian marah dan mengatakan, kalian beli, kalian siapkan ini semua untuk bulan Rajab, untuk menyambut Rajab. Maka disebutkan beliau bahkan merusak, menghancurkan keranjang yang telah disiapkan untuk makanan
guna menyambut bulan Rajab. Marah Abu Bakar As-Siddiq. Demikian para sahabat Rasul SAW. Tidak ingin mereka, keluarganya, umatnya, saudara-saudara mereka sesama muslim, tidak ingin mereka melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan, tidak diamalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik perkara, sebaik-baik ajaran adalah ajaran mereka, murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang itu baik, jika itu berpahala, pasti mereka yang lebih mendahului kita. Mereka lebih semangat, jauh tidak ada bandingannya dibanding kita untuk dapat pahala. Mereka jauh lebih semangat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dibanding generasi-generasi belakangan yang setelah mereka. Maka hendaklah itu menjadi toladan, contoh bagi kita. Cukup bagi kita apa yang cukup bagi mereka. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa amalan-amalan ibadah yang biasa dilakukan dan dikhususkan karena di bulan Rajab, semuanya tidak benar berdasarkan hadis yang palsu atau sangat lemah. Antara lain, dan itu kebiasaan jahiliyah menyambut Rajab dengan menyembelih binatang, entah itu kambing, sapi, atau onta dan semisalnya. Yang kedua, mereka melakukan ibadah sholat ini dan sholat itu dikhususkan karena itu bulan Rajab. Yang ketiga, mereka khususkan pula bersedekah banyak-banyak, melakukan amalan ibadah. Semua ini tidak benar, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Jauzi, Imam Abu Bakar Ibnu Sam'ani, dan juga Imam Abu Ismail Al-Ansari rahimahumullahu ta'ala. Mereka para ulama besar, ulama umat Islam. Oleh sebab itu pula sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau marah jika mendapati keluarganya menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut bulan Rajab, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dalam riwayat yang telah lalu. Demikian diriwayatkan dari para sahabat yang telah lalu, tidak menyenangi mereka ibadah puasa menyeluruh di seluruh bulan Rajab. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dari para tabi'in, Sa'id bin Jubair, dan demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal, murid besar Imam Syafi'i rahimahumullah ajma'in. Oleh sebab itu, maka puasa jika itu sebulan penuh Rajab tidak ada contohnya. Diperbolehkan oleh para imam dan para ulama kita kalau itu beberapa hari. Artinya beberapa hari darinya dia puasa, tidak menyeluruh karena itu akan menyerupai Ramadan. Dan telah lalu Abu Bakar, Umar marah ketika Rajab diserupakan, disamakan layaknya Ramadan. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita bersama-sama berbenah diri dalam segala amal ibadah kita. Amalkan oleh kita apa yang kita tahu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita dapati, kita contoh para sahabat beliau, orang-orang terbaik termulia di umat ini,
Mudah-mudahan dengan itu Allah meridhoi kita.